Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu kita sangkutan. Na ibu kota di paramigota di Sadarion, tapasahang madirita, tutuhan ta perdikan bahasa ini, martang yang mahita, bagasan ruang tadi, martang yang mahita. Amin. Terpuji Tuhan. Mari Indonesia Kudeta nomor 27 ayat 1 di ayat 2. Mari hite-hite kuari di mata ama, dohot Tuhan ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot Tuhan itu di perbadia, na tumo palagi dohot tanoo, amin. Lunga tibuhian di darohan Jehovah, dinna ibada do, haholoman do sariling na hubay makahulong iho, ibahini, kutai iho mari hite-hite dengan bahasa hadiah. Martang yang mahita. Alih Tuhan di bata amanami dari berbegija. Hubangin hami tuho. Saya rumah Tuhami itu dihasilkan dohot dami. Asa takas kuno hami nasa romo di roha. Jalabu bimahani mangulawi siyan nasa tugonami. Mari hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tatakur mapati diribata di minggu porong pordu tritatis Sadarion imana tersurat di Efesus 5 Mamukamaisian ayat lebih 1 ayat siang. Marparagi mahamu son aka anak hatiuron ainasa habasaon do hatikuran do hasitongan ino parbuan natiuri atau orang mangidogo
kita siang Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, saya berhubung mahani, maulawan daun waktu mahini. Amin. Tak terposi mah dosa kita berani tua lupa di bata. Ade amanami jalan di bata nami nadi berbaginjang parbu na suatu dosa pentingan bahasa roho jalaruni salili nilin na doa asing roham saya berpamati maroham di hadapan nami jala saya undang pingingot akan dosa nami ayo jodoh kami berdosa berdokter ho jala jodoh sungguh kami dimasuk kita siap pengalisah nami di hatam ale Tuhan Jehovah saya undang pengotingot pengalisah nami undang anak asing roham saya memahami ho ale Tuhan di bata Tuhan nami pedua kami jala sisa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di bata tarima Tuhan sami dosata. Son sintong na mamulumahu ninna Tuhan Jehovah. Tungna soromono rohan umida hamati yang diperjahat. Naromono rohan umida hamulang diperjahati. Tumaniko dalamna asa mangulu ibadah. Hasa apon mani debata na digijang. Amin. Tersurat di Markus Biduono mamuka masyan ayat seda satu di ayat ono. Jadi hima ibadah siani lahut huta habudangatna jada dihuton akasisian nama ibadah. Jadi jumpa hari Sabat dibuka mengajari di perguruan. Jadi loma marohani
jadi tergasih mana sida mida ibadah. Alai na Yesus mengandung nasiga. Tungna sangat dopan merirang yang mau di luar kagudanganna. Dia kadangana sabentuha dolot di bagasna. Jadi dam terpaksa isi ulam habu dukon ini nabi nanya peon na taan na tukotik halak na hasitan lahu pabadu na sida. Gadelongan marohana ala sepersea nasiga. Laos dia tima akahutan saduati mamajai. Ido sahatna mertua do akan atau mangihon hatari di bata jala nau piopsa. Amin. Tahatidako maha persiaptai so naghatidako ni dongata sa porsiaw ni sa tupur tibyon ram mahita mando. Ahong porsia idi bata Jehovah ido ama parmungu nasa dosan namo palagi do tanmo. Ahong porsia di Yesus Kristus anak ni bata Jehovah nasa sadai iman at tinukuan ni si Maria na dari siap di perbania at orang sohambuhan. Ido tuhata na tuwaw na birmit di pangumuman ni Silatus na mati terbadan dari badan lihaw pinarsilang na tuwa tubanwa tung di tanong na mulang mangulo di hari panutuhon na manay di surgo lalu kutul siyang di debata Jehovah amanay parbuong na suatu dosani disima ibadah pai mamulat sugo tutaron manghumi halak na manguru dohot namate ang porsea diton di perbadia jalagadong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dia sesali dosa dohot dia tain namado mula manguru sugo daging halak ng mate dohot dia muluan na sudah-sudah. Amin. debata na sumurung sian saluhuk na roha imana mangaramoti ate-ate ng pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Bapak
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seluruh jemaat HKBP Marsada Cibitung, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saat ini kita masih mengikuti ibadah Minggu secara online. Karena itu kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang tertulis di kitab Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17, dengan tema Manoktong Pajongjong Hasiptongan, tetaplah menyuarakan kebenaran. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Manoktong Pajongjong Hasiptongan, tetaplah menyuarakan kebenaran. Itu yang menjadi topik minggu kita. Saudara-saudara yang terkasih, manusia itu mau menerima kebaikan. Tetapi kalau menerima kebenaran, belum tentu. Justru itu satu masalah yang paling sulit diterima oleh manusia, menerima kebenaran. Kita ini senang dan pasti suka mendengar kata-kata yang baik, kata-kata pujian, ucapan-ucapan yang manis, kata-kata yang mendukung kita. Siapa kita yang tidak senang? Tetapi kalau mendengar kebenaran disampaikan, justru ini bisa membuat kita gelisah. Kita bisa pura-pura tidak mendengar, atau bahkan kita marah kepada orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita. Itu sebabnya menegur seseorang dalam kebenaran bukan perkara yang mudah. Ya, seandainya orang yang kita tegur itu dia melihat teguran kita itu sebagai wujud kasih, itu bagus. Tapi yang menjadi masalah kalau orang yang kita tegur itu justru memusuhi kita, tidak suka kepada kita, kita bisa saja dituduh ikut campur urusan orang, atau dianggap sok suci, atau bisa menimbulkan dendam dan pertentangan. Nah, di dalam nats firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, Amos mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyuarakan kebenaran.
yaitu berupa nubuat kepada bangsa Israel, tapi nubuat itu ditolak oleh Amazia dan orang Israel. Nubuatan dari Amos yang isinya adalah perincian kesalahan Israel dan hukuman Tuhan yang akan jatuh kepada Israel. Ini tidak disukai, padahal ini adalah kebenaran. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11, nubuatan Amos dikatakan Raja Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Israel akan pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Dan ini diulangi lagi di ayatnya yang ke-17. Istrimu akan bersundal, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis dan seterusnya. Karena nubuatan ini, Amos dibenci oleh Amazia dan dipandang menjadi lawan raja dan bangsa Israel. Namun satu hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, Amos tetap menyampaikan berita itu sekalipun dia ditolak. Amos tetap menyampaikan nubuatan dalam kebenaran firman Tuhan ini, walaupun yang dia hadapi adalah raja, nabi bait Allah atau imam bait Allah, dan mungkin seluruh bangsa Israel. Tapi dia tetap menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena Amos tidak memiliki kepentingan apa-apa selain daripada dia menaati perintah Tuhan. Amos di sini bukannya mau melawan raja. Amos bukannya benci kepada umat Israel. Amos bukannya mau mencari nafkah atau bukannya menerima upah melalui nubuatannya. Ia tidak sedang mencari makan seperti yang dituduhkan oleh Amazia. Tetapi satu-satunya yang menjadi alasan dan motivasi Amos adalah ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Itu yang membuat dia tetap menyuarakan berita kebenaran ini. Saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi kritik dari Amos, umat Israel itu rajin mengikuti ritual ibadah, menyampaikan korban, persembahan, bernyanyi, seperti yang kita baca di Amos 5 ayat 21 dan sampai 24. Tetapi Tuhan tidak menyukainya, Tuhan membencinya. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Itu sebabnya di Amos 5 ayat 21 sampai 24 dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, kata Tuhan. Dan di Amos 5 ayat 24, Tuhan menyampaikan isi hatinya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Nah, saudara-saudara, ada sebuah penelitian terhadap pengunjung gereja atau orang yang beribadah di gereja. Ada suatu survei terhadap pengunjung atau yang mengikuti kebaktian di gereja melalui beberapa pertanyaan. Yang akhirnya salah satu kesimpulannya adalah bahwa sebagian besar orang yang ikut ibadah di gereja, pengunjung gereja, itu memandang yang paling penting kalau mereka datang ke gereja adalah supaya mereka bisa merasa baik, merasa nyaman, feeling good. Itu yang paling penting. Kalau mereka ke gereja, biar mereka bisa merasa baik, biar merasa nyaman, dengan menyanyi-nyanyi, dengan berdoa, dengan mendengarkan pesan-pesan positif, dengan melakukan ritual ini dan itu, atau aksi-aksi sosial di gereja, supaya mereka hatinya nyaman, perasaannya baik. Padahal Tuhan itu mau orang Kristen bukan hanya perasaannya yang baik, merasa baik, feeling good, tetapi juga perilakunya menjadi baik dan benar. Anda
Anda bisa bayangkan kalau isinya gereja itu orang-orang yang hanya mementingkan dia merasa baik atau merasa benar, merasa nyaman dengan beribadah. Maka bisa saja seseorang sehari-hari suka memaki-maki orang lain, lalu ketika dia datang ke gereja dia bisa bernyanyi bersukacita lagu-lagu rohani, baru dia merasa nyaman, merasa baik, merasa benar. Feel good. Itu yang terjadi pada waktu itu di zaman Amos, dan itu menjadi satu kritikan. Menyampaikan korban, bernyanyi, beribadah, tetapi pulang dari bait Allah mereka menindas, melakukan ketidakadilan, dan datang lagi ke bait Allah, bernyanyi, menyampaikan persembahan dan lain, merasa nyaman dan baik. Seseorang yang merasa dirinya itu aktif, rajin di gereja, walaupun dalam pekerjaannya dia sering menindas orang lain, tapi ketika dia di gereja dia merasa sudah nyaman, sudah enak. Seseorang yang suka curang dalam bisnisnya, suka menipu, setelah dia masukkan sejumlah uang persembahan untuk gereja, setelah itu dia merasa baik, aman. Hari Senin sampai Sabtu dia menipu, dia menindas, hari Minggu dia beribadah di gereja sambil menangis bersorak-sorak, mungkin baru dia merasa benar, baik, aman. Hati-hati saudara, merasa nyaman, baik, dan benar itu bisa sangat menipu. Maka ini bisa membuat kita menjadi sosok yang manipulatif. Kejahatan manusia itu sering dibungkus oleh macam-macam cara supaya tidak kelihatan jahat, merasa dirinya baik, bahkan bisa dimodif sebegitu rupa supaya tampak justru seperti kebaikan, walaupun sebenarnya jahat. Jadi manusia itu makhluk yang paling manipulatif. Padahal yang Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar baik, bukan hanya perasaannya yang baik atau merasa benar, tapi kelakuannya, perilakunya baik dan benar. Nah, sehubungan dengan tema minggu kita, Manoktong Pajongjong Asitongan, tetaplah menyuarakan kebenaran. Ada 2 poin yang mau disampaikan melalui khotbah ini. Yang pertama, marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan untuk diajar agar kita hidup dan berjalan dalam kebenaran dan kebaikan. Kita memohon kepada Tuhan. Seperti permohonan Daud kepada Allah di Mazmur 25 ayat 5. Daud berkata dan bermohon, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, pada dasarnya kita ini tidak baik dan tidak benar. Itu manusia, tidak baik dan tidak benar. Oleh karena itu kita butuh Tuhan yang baik dan benar, supaya kebaikan Tuhan itulah yang memberikan pengampunan kepada ketidakbaikan kita, dan kebenaran Tuhan itulah yang menuntun kita dari ketidakbenaran kita. Jadi kita ini tersesat, sebab itu Tuhan mengampuni dan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Anda dan saya, yaitu memberikan keduanya. Yesus memberikan kebenaran, mengajarkan kebenaran, dan juga Yesus memberikan kebaikan. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita datang ke gereja, supaya kita mengalami keduanya. Di satu sisi kita disirami oleh kebaikan Tuhan, tapi juga kita dibimbing dan diajar tentang kebenaran Tuhan. Kita diarahkan, ditunjukkan jalan. Itu sebabnya kita membutuhkan baik kebaikan Tuhan maupun kebenaran Tuhan. Kita ini bergereja itu supaya dilimpahi kebaikan sekaligus diajari kebenaran Tuhan. Bermohonlah agar Tuhan mengajarkan kita hidup dalam kebenaran. Tapi yang kedua, tetaplah kita juga menyuarakan kebenaran, sama seperti tema minggu kita. Kenapa? Karena Allah lah sumber kebenaran. Itu berarti kalau kita menyuarakan kebenaran, itu adalah tanda kita taat kepada Allah. Sebab Allah lah sumber kebenaran.
Jadi menyuarakan kebenaran adalah panggilan hidup anak-anak Allah. Itu sebabnya seorang pengkhotbah mengatakan kereta kehidupan Kristen itu seharusnya berjalan di atas rel yang terdiri dari dua sisi, yaitu baik dan benar. Di atas rel inilah kekristenan itu berjalan. Kenapa? Jawabannya sederhana. Sebab kebaikan dan kebenaran itu berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Daud di Mazmur 25 ayat 9 sampai 10. Daud mengatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Teruslah menyuarakan kebenaran dengan kebaikan. Pendidikan dalam keluarga juga. Kalau kita mendidik anak-anak kita selaku orang tua, tentu didikan kita itu memancar keluar dari hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan kasih sayang. Tapi jangan dilakukan tanpa aturan, tanpa disiplin yang tegas dan mendidik. Kalau kita hanya memberikan kebaikan tanpa aturan atau kebenaran, maka itu bukan mendidik, itu memanjakan. Anak diberi hadiah, itu baik. Tapi anak diberi tugas, tanggung jawab, aturan, hukum, itu juga sama baiknya. Anak dipuji kebaikannya sangat penting. Tapi anak ditegur apabila dia berbuat salah, itu juga sama pentingnya. Jadi kepada anak-anak, jika hanya diberikan kebaikan tanpa tuntunan kebenaran dan aturan, maka yang terjadi hanya pemanjaan, bukan pendidikan. Sebab yang namanya kasih, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu tidak selamanya berkata ya. Terkadang kasih ada saatnya juga berkata tidak. Kasih tidak selamanya berbentuk ucapan manis, tapi terkadang berbentuk teguran keras yang mendidik. Karena itu saudara-saudara, mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita diajarkan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan juga mari kita tetap menyuarakan kebenaran sebagai panggilan hidup anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau kami bisa beribadah, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, walaupun secara online atau virtual. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Hari ini Tuhan mengajari kami agar kami hidup dalam kebenaran dan juga menyuarakan kebenaran. Sebab itu bersumber dari Engkau saja ya Tuhan. Dan itulah panggilan hidup kami sebagai anak-anak Allah. Biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah rumah dan keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di gereja, dan di mana saja. Tuhan, kami mohonkan, Tuhan mengajari kami supaya kami bersikap dan berhidup di dalam kebenaran, dan juga dimampukan untuk menyuarakan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Dan kami juga tetap doakan saudara-saudari kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap pergumulan mereka, secara khusus saudara-saudari kami yang masih dalam pemulihan akibat terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang menguatkan. Kami mohonkan bantuan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami, untuk memimpin kami untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, pertolongan-Mu lah yang mampu memulihkan bangsa kami,
wajah-Mu, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau yang menyelimuti seluruh jemaat di dalam kehidupan kami sehari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sian bukwede nomor 100 siap berusaha utapasaha pilihan. Ali di Batama nami na di Banua Gijang, Odo harorwani saluhut sileon-lehon na dinggan dohot nasau di basa na muliutus. Kupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sajalo may gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam tohot di portidion. Buhay marohan nami marhite-hite totip. Asalam tanda hami godang misilio lehon mi Tuhan. Asalam girgir hami madok moliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nilungan namar dosa Tuhan. Una kami togi hotu pamujunan, palua mahami sian pangaruh. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama, disodakon Tuhan Debatama buhina Tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan Debatama buhina Tuho jala dipasau homadamena tutondim. Atas nama seluruh parhalado,
Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Marsada Cibitung. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.